Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita sampai mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Marta Puspitasari dengan NIM 212020268. Adapun saya berdiri di sini yaitu untuk melaksanakan tugas praktik yang diberikan dari mata kuliah Retorika dan PHIWM. Nah, adapun untuk judul tausiah ataupun ceramah yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu mari menjadi pemuda yang cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, mengenai pemuda, siapa sih pemuda itu? Apakah pemuda itu kita, ataukah kedua orang tua kita juga termasuk pemuda, atau bahkan nenek kita juga termasuk pemuda? Bisa jadi loh. Jadi ada yang berpendapat, sebagian berpendapat bahwasanya pemuda itu ialah seseorang wanita ataupun pria yang berusia 40 tahun ke bawah dan ia sudah balik. Nah, itu disebut dengan pemuda. Jadi siapapun yang usianya di bawah 40 tahun apabila ia sudah balik, maka itu disebut dengan pemuda, teman-teman. Kemudian bicara tentang pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sih pemuda itu? Siapa pemuda yang sangat keren di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat Rasulullah SAW kagumi dan juga bahkan viral di penduduk langit. Jadi pemuda itu ialah seseorang yang di dalam hatinya, yang di dalam hidupnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya, selalu berusaha untuk mengingat Allah, dan di dalam hatinya itu selalu dipenuhi oleh Allah, 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 dan Allah. Gak hanya itu, teman-teman, bahkan soal pemuda juga itu dijanjikan naungan pada hari kiamat nanti, naungan pada padang mahsyar nanti, yang dimana di padang mahsyar nanti semua amal-amal kita akan dihisab, akan ditimbang, yang bahkan pada hari itu tidak ada satupun naungan yang dapat menaungi kecuali adalah naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 7 golongan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1031. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, kemudian yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah seseorang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang mencintai masjid, seorang pria yang mencintai masjid, yang dimana ia bergantung pada masjid, ia sangat menyukai masjid. Setiap sholat sunnah ataupun sholat wajib, dia selalu ke masjid. Jadi bukan sholat wajib aja, bukan sholat Jumat aja yang ke masjid ya, teman-teman. Dan kemudian adalah seseorang pemuda yang diajak berzina oleh wanita cantik, di mana wanita itu juga memiliki harta yang banyak, kedudukan yang istimewa pada masanya. Tetapi ia berani tegas menolak dan berkata bahwa saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah seseorang yang beramal atau memberi secara sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir adalah seseorang yang mengingat Allah, berzikir dalam kesendirian dan menangis atau menumpahkan air matanya, air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira teman-teman pernah nggak berzikir sembunyi-sembunyi sendiri, saking rindunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking rindunya ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sampai meneteskan air mata? Kalau pernah atau bahkan sering, Masya Allah, keren banget. Nah, jadi di dalam 7 golongan itu, pemuda termasuk menjadi salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari itu saat penghisapan amal, saat ditimbangnya amal, manusia lagi nggak mikir lagi
terserah dia mau masuk surga ataupun neraka. Karena beratnya hari itu teman-teman, sangat panasnya hari itu, beratnya hari itu, mereka nggak mikir itu. Tetapi bagi orang yang dalam 7 golongan ini, termasuk adalah anak-anak muda seusia kita, sebaya kita, tetapi dia dengan santainya untuk mengikuti atau melakukan penghisapan pada hari itu. Kenapa? Karena ia telah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada naungan yang lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Lantas kenapa sih pemuda itu menjadi lebih Allah kagumi daripada seorang yang telah tua, yang sudah berusia lanjut beribadah? Kenapa? Karena masa muda itu masa lagi labil-labilnya ya teman-teman. Kita juga ngerasa lah masa-masa kayak kita ini lagi pengen-pengennya terkenal, pengen dilihat orang banyak. Apa yang kita kenakan pengen dilihat orang, oh pengen diakui, aku keren kan, aku gaul kan. Nah, jadi seorang pemuda itu yang dalam hatinya telah penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak terlalu mikirin itu lagi teman-teman. Dia lebih fokus kepada akhiratnya. Dan perlu diketahui, pemuda yang taat, yang selalu beribadah kepada Allah, itu bukan menyia-nyiakan masa mudanya. Jadi bagi kalian atau bagi teman-teman yang berpikiran kalau masa muda itu harus dengan happy nongkrong sana nongkrong sini, nggak jelas kegiatannya, itu salah besar ya teman-teman. Jadi yang sebenarnya adalah beribadah kepada Allah itu lebih membawa kebahagiaan yang nyata teman-teman, daripada kita melakukan nongkrong sana sini sama teman-teman yang mungkin juga pergaulannya bebas. Mungkin di saat itu kita happy, tapi happy-nya kita itu cuma bertahan sebentar, nggak lama kan, yang akhirnya malah kita akan melakukan penyesalan. Kayak misalnya mungkin ada teman-teman yang pacaran, kemudian pacarannya itu sampai kebablasan. Pada saat dia melakukan itu mungkin dia happy, tapi setelah mungkin jeda beberapa saat, pasti akan muncul rasa penyesalan, ya enggak? Ya kan? Jujur deh, pasti menyesal. Bukan tentang pacaran aja, tapi tentang hal maksiat apapun. Nah, jadi untuk pemuda yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu sangat menarik hatinya, atau dia itu nggak condong kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, saya pun juga nggak lepas dari yang namanya dosa ya teman-teman. Jadi di sini saya berharap kita itu sama-sama untuk saling mengingati, saling memberitahu, saling menasehati, saling mengajak dalam hal kebaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat nih ada teman-teman yang lain yang sudah mengingati, kemudian dia terjebak pada kesalahan yang dia larang gitu, yang pernah diomongin, nggak boleh begini, tapi tiba-tiba dia tuh ngelakuin hal begini. Nah teman-teman, itulah gunanya teman, itulah gunanya sahabat, yaitu saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya si A pernah ngingetin si B, tapi kemudian si A ini malah melakukan hal yang diingetin supaya nggak dilakuin, nah tugas si B adalah mengingatkan juga. Jadi sama-sama kita itu saling support, saling dukung, saling ingetin agar tetap menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjudge seorang itu munafik ya teman-teman, karena kita itu nggak tahu gimana tersiksanya dia untuk terlepas dari segala maksiat yang dia lakukan, gimana berusahanya dia, mati-matiannya dia untuk lepas dari maksiat yang sudah dia lakukan atau yang dia ingin lakukan. Pasti di dalam hati seseorang itu sedang bertarung nih, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Jadi semoga teman-teman juga atas apa yang aku ucapin di sini, kalau misalnya suatu saat aku mungkin ngelakuin hal seperti itu, semoga teman-teman bisa untuk mengingatkan kembali. Nah, balik lagi tentang pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana sih caranya supaya untuk menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah menanamkan ketauhidan dalam diri kita, bahwasanya kita itu lebih membutuhkan Allah, dan kita hanya membutuhkan Allah dari apapun. Mungkin kalau kita merasa sendiri, rasa nggak ada yang nolong kita, sedangkan dalam pergaulan mungkin banyak orang yang pergaulannya kurang baik, tapi karena kita berusaha
untuk menyendiri dalam artian mungkin kita kalau misalnya bareng sama mereka itu bisa tergoda, karena biasanya kan kita kan lebih tahu atas apa yang diri kita rasain, apa yang sifat kita yang kita punya gitu kan, itu kita lebih tahu. Jadi mungkin ada seseorang yang lebih memilih sendiri. Nah kemudian juga bahkan ada lagi seseorang lagi nih yang ngomong, ih si A kok sendirian aja sih, kayak nggak butuh teman. Padahal sebenarnya di dalam si A itu berpikiran bahwasanya aku membutuhkan Allah, dan Allah adalah zat yang paling bisa menolong aku, karena Allah yang maha menolong setiap hambanya, terutama setiap hambanya yang berusaha untuk taat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk melakukan sifat tauhid juga. Kemudian yang kedua adalah dengan cara menjauhi hal-hal yang bisa membawa kita kepada kemaksiatan. Kayak misalnya nih, kayak zaman kita sekarang, anak-anak muda zaman sekarang kan lekat banget sama yang namanya media sosial. Nah, di dalam media sosial itu juga banyak banget godaannya, bukan cuman di dunia nyata aja ya, tapi di dunia sosial media, dunia maya, itu juga banyak banget teman-teman godaannya. Nah, untuk menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bukan cuman menjaga hati, menjaga mata atas apa yang kita lihat secara langsung, tetapi juga atas HP ataupun media yang kita lihat di dalamnya. Kenapa? Karena salah satu ciri pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga kesuciannya, kesucian matanya, kesucian telinganya, kesucian hatinya, dan kesucian kemaluannya, teman-teman. Nah, untuk menjaga itu maka kita harus menghindari dari hal-hal yang sekiranya bisa menjerumuskan kita ke hal tersebut. Kayak misalnya terutama kayak perempuan-perempuan nih suka banget kan pasti sama yang namanya opa-opa Korea ya, termasuk saya juga, dan jadi cambukan untuk saya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita berlama-lama melihat, wah ini ganteng banget, nah itu sudah termasuk dengan zinah mata. Kalau kita berhayal-hayal itu sudah termasuk zina pikiran, zina hati. Nah, sedangkan zina itu adalah perbuatan keji dan mungkar. Itu baru mendekati zinahnya aja loh, apalagi udah zina beneran kan. Nah, dengan kita mengunfollow hal-hal yang membuat iman kita turun, hal-hal yang membuat kita terjerumus ke maksiat, itu bisa menjaga hati kita. Seenggaknya kita tuh ada usaha gitu kan. Yang namanya iman manusia naik turun kan. Nah, jadi tugas kita tuh adalah berusaha, berdoa, dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kita kalau misalnya terjerumus nih, misalnya kita memandang misalnya opa-opa Korea tadi, atau bahkan kalau misalnya yang laki-laki, pasti di media sosial banyak banget dong tuh perempuan-perempuan yang seksi, yang cantik-cantik gitu kan. Ya, pokoknya yang seperti itulah. Kemudian dilihat nih fotonya cantik, dipandang-pandang, di scroll-scroll, kemudian dihayal-hayalin. Nah, itu sudah masuk oleh bisikan-bisikan setan. Dan kalau misalnya kita tuh nggak bisa untuk menahan itu, jadi baiknya ya kita tadi unfollow gitu kan, atau diblokir gitu, untuk menjaga. Nah, kalau misalnya terjerumus, kan pasti kesalahan kayak gitu, mungkin di antara teman-teman sudah berusaha untuk ngilangin kebiasaan buruk itu, tapi masih aja ujung-ujungnya ngelakuin. Nah, jadi selain berusaha, teman-teman juga harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga pikiran, seperti itu. Jadi jangan pernah menyerahkan urusan teman-teman itu kepada teman-teman sendiri, atau seolah-olah bisa gitu tanpa bantuan Allah ya. Jadi harus tetap minta tolong kepada Allah. Pokoknya ya Allah, gimana caranya aku itu pengen banget untuk jaga pandangan aku, jaga hati aku. Dan kemudian yang ketiga adalah berkumpul dengan teman-teman yang soleh dan soleha. Jadi cara untuk menjadi pemuda yang cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan kita itu adalah naik turun ya, fluktuatif, kadang tinggi banget, kadang juga rendah banget. Nah, makanya cara selanjutnya itu dengan berkumpul dengan teman-teman yang soleh atau soleha. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang soleh dan soleha,
mereka tuh pasti memiliki karakter untuk saling mengingatkan, terus juga nggak suka menjudge orang lain. Kalau misalnya kita jatuh dalam kesalahan, mereka mengingatkan. Kalau mereka jatuh dalam kesalahan, kita mengingatkan. Bukan saling bilang si A munafik, si B munafik, si A ngomongnya gini-gini tapi dia gini, gitu kan. Meskipun memang sebenarnya kita harus bisa gitu kan, apa yang kita omongin kita juga tetap teguh, kita nggak ngelakuin itu. Tapi yang namanya manusia tadi, bisikan itu kan banyak. Sama kayak kita misalnya bilang nggak boleh loh bohong itu dosa, nggak boleh loh gibahin orang itu dosa, tapi ujung-ujungnya masih kan. Nah, kayak gitulah sekiranya teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman yang terjatuh ke dalam maksiatan yang lama, yang dia berusaha untuk lepas, nah jadi tugas kita sesama temennya, teman yang soleh dan soleha insya Allah itu adalah untuk saling mengingatkan, berkumpul dengan teman-teman yang soleh, kemudian juga saling mendoakan. Nah, jadi janji Allah juga kalau misalnya kita mendoakan orang lain, mendoakan saudara kita tanpa diketahui oleh saudara tersebut, itu pasti akan dikabulkan ke yang mendoakan, ke yang didoakan, dan akan dikembalikan kepada yang mendoakan. Makanya itu kabulkan doanya adalah doa-doa yang baik. Tapi kalau misalnya doanya yang buruk, itu pasti dikabulkan, tapi bukan untuk orang yang doakan. Jadi hati-hati dalam berdoa ya teman-teman. Nah, untuk tentang berdoa itu, kalau misalnya kita mendoakan keistiqomahan saudara kita, berdoa tentang dipermudahkan agar teman-teman kita bisa menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga, insya Allah doa itu juga akan balik ke diri kita sendiri. Jadi penting banget untuk saling mendoakan. Nggak lupa juga kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati. Mungkin sekarang ada pemuda yang sedang taat-taatnya, yang sedang rajin sholat tahajudnya, rajin tilawah Qur'annya, rajin berzikirnya. Dia berzikir sendirian, kemudian dia menangis. Tetapi jangan pernah merasa bangga. Jangan pernah merasa bangga atas apapun amalan ibadah yang telah kita lakukan hari ini. Karena yang namanya bisikan setan itu selalu banyak, yang namanya hati itu bisa terbolak-balik, bisa dibolak-balikan Allah kapanpun dan dimanapun. Bahkan saat kita wafat, menjelang wafat pun, itu bisa Allah balikan lagi untuk menjadi kufur kalau kita sombong, teman-teman. Jadi makanya jangan pernah untuk bersifat atau memiliki sifat sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Mintalah keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah sampai akhir hayat nanti, teman-teman. Ya, seperti itulah teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang yang pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu nggak mudah. Makanya kita butuh pertolongan oleh Allah dan juga pertolongan dengan sesama manusia atau teman-teman yang soleh dan soleha untuk selalu saling mengingati. Kalau misalnya kita berteman sama orang-orang yang baik, insya Allah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga adalah kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau misalnya kita nongkrong, misalnya kan nongkrong atau kegiatan aktivitas di luar rumah, kalau kita berkumpul sama orang-orang yang baik, itu insya Allah apapun aktivitas yang kita lakukan adalah berupa kebaikan. Kayak misalnya kita keluar nih, misalnya minggu ini kita keluar, kita ada acara bagi-bagi misalnya sedekah, itu kan sudah kegiatannya adalah kegiatan yang baik. Coba kalau misalnya teman-teman ngumpulnya sama orang-orang yang mungkin pemahaman agamanya itu kurang, atau sikap atau perilakunya juga itu lebih ke menyimpang, pasti kegiatannya nggak bener kan. Kayak misalnya malam minggu kita kesini malah DJ-an, remik-remikan, joget-jogetan, bikin TikTok joget-joget kayak gitu. Nah, jadi pintar-pintar teman-teman untuk memilih teman di akhirat nanti. Jangan sampai teman atau sahabat di dunia kita adalah musuh kita di akhirat nanti. Jadi harus sama-sama saling untuk mengingatkan, saling untuk mendoakan untuk berbuat kebaikan. Itulah teman-teman, karena menjadi pemuda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak mudah. Apalagi untuk di zaman sekarang, seseorang yang mengingatkan untuk misalnya
coba jauhi zina gitu kan, karena zina tuh perbuatan keji dan buruk, suatu jalan yang muka. Langsung dibilang munafik, munafik kamu lo gini 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 gini. Padahal mungkin tadi teman-temannya ataupun orang yang menyampaikan itu adalah seseorang yang mungkin di dalam hatinya itu sudah penuh dengan rasa penyesalan, kenapa sih dulu aku pernah berzina kayak gitu. Oh, ini loh sakitnya kalau misalnya pernah melakukan misalnya hubungan yang terlarang, atau bahkan cuma sekedar sentuhan fisik aja, tapi rasa penyesalannya itu sangat luar biasa, karena dia tahu hukum-hukum apa sih yang bakal Allah bales. Misalnya kalau misalnya kita menyentuh seseorang yang bukan mahram untuk kita, atau dia juga sangat menyesali bagaimana rasanya, bagaimana sakitnya ketika dia menyesali tentang perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Jadi seseorang pendosa yang bertaubat itu teman-teman tuh sangat di hatinya itu teriris banget gitu, sangat teriris, sangat sakit mengingat dosa-dosa yang mungkin sudah pernah dia lakukan. Jadi makanya daripada supaya tadi teman-temannya nggak melakukan hal yang sama, mungkin makanya dia untuk mencoba untuk saling menasihati supaya temannya tadi juga nggak melakukan hal yang mungkin dia lakukan. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya ada temannya untuk mengajak dalam hal kebaikan, coba dibuka hatinya, mungkin itu adalah salah satu tanda-tanda hidayah yang mungkin Allah berikan kepadamu. Tinggal kitanya aja nih yang mau menerima, yang mau buka hati kita untuk terima hidayah itu atau bukan. Karena pada dasarnya Allah itu nggak pilih kasih soal hidayah ya teman-teman. Mungkin ada yang pengen berusaha untuk jadi lebih baik tapi susah gitu kan, ngerasa Allah nggak ngasih hidayah. Itu salah teman-teman. Jadi sebenarnya Allah itu ngasih hidayah kepada siapapun, tapi tinggal kitanya yang mau nerima atau enggak. Kalau misalnya di media sosial nih, lihat ada postingan-postingan dakwah tentang misalnya remaja-remaja yang berbuat kebaikan, kemudian tentang remaja-remaja yang mungkin kisah-kisahnya itu sangat membuat kita inspirasi, bahkan kita cemburu gitu kan. Pasti terbesit kan dalam hati kita, Masya Allah pengen jadi pemuda seperti itu juga gitu. Nah itu merupakan sudah sinyal-sinyal hidayah. Jadi tinggal teman-teman yang mau nerima, yang mau mengambil hidayah itu atau enggak. Itu teman-teman, hidayah sudah Allah kasih, tinggal kita yang menjemputnya. Maksudnya tinggal kita yang mau mengambil, kita mau terima hidayah itu atau enggak. Dan mungkin salah satu tugas dari mata pelajaran, mata kuliah retorika dan PHYWP ini, PHYWN ini, yaitu untuk kita agar sama-sama untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dan mungkin juga salah satu tanda-tanda hidayah dari Allah, tinggal kita yang mau mengambil dari materi-materi dari teman-teman juga, teman-teman yang mungkin juga bermacam-macam dari tema tausiahnya, insya Allah bakal saya pribadi juga akan untuk melihatnya. Oke, seperti itu teman-teman. Mari kita sama-sama menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang dikagumi oleh Nabi Rasulullah SAW, dan pemuda yang bahkan dicemburui oleh oleh penduduk langit. Mari menjadi pemuda yang luar biasa, bukan menjadi pemuda yang rata-rata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.